Rabbi Musa wa Harun. Dan ini sudah kita jelaskan kenapa mereka mengatakan Rabbul Alamin pertama, dan yang kedua mereka mengatakan Rabbi Musa wa Harun. Jadi dalam istilah dalam usul itu ada namanya ta'rif jami' mani'. Itu saya kira sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi mereka mengatakan Rabbul Alamin untuk sengaja memang menyinggung Fir'aun yang dia merasa dirinya sebagai Tuhannya masyarakat Mesir. Dalam satu kalimat mengatakan Rabbul A'la, Tuhan kalian yang paling tinggi, yang paling perkasa, yang paling hebat. Maka di sini oleh sihir dan disebutkan Rabbul Alamin, dan ini juga disebutkan oleh Musa sebelumnya di belakang. Dan Rabbul Alamin itu kan dia Rabbul yang mencukupkan. Nah, tapi yang tadinya besar kemudian dikecilkan menjadi Rabbul Musa wa Harun. Nah, jadi itu juga ada maksudnya yang kita sudah katakan di hari. Dan ini adalah penjelasan tentang Rabbul Alamin. Saya tidak perpanjang ini pada malam ini, maaf berbahagia. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan dari ini di pertemuan yang akan datang. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pertemuan pada malam yang berbahagia ini. Ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Ada yang menelpon, ada yang disampaikan lewat bersama. Pertanyaan yang mungkin dulu sambil-sambilan di pengajian-pengajian mungkin kita sudah pernah menjawab pertanyaan itu, cuman perlu juga disampaikan kembali biar mungkin jadi pengingat kembali ya. Dan saya sengaja memang tidak menjawab di WA itu, saya tidak menjawab, dan juga saya tidak menjawab di telepon. Jadi saya sampaikan biarlah nanti ketika di mantunya di masjid di pengajian kita bisa akan sampaikan mudah-mudahan jadi yang paling tidak kan wawasan ya, kepada kita semua. Dan ini terkait kue doang. Ini kan baru-baru ini kita Baitur Rahman ini membuka market ya, membuka unit bisnis. Kalau sudah dikatakan unit bisnis masjid. Nah, lalu belakangan ada beberapa jemaah yang memang mungkin beliau-beliau ini ingin tahu ya secara hukum apa hukumnya, apalagi ini kan pekarangan masjid ya. Dan pertanyaan yang sampai ke saya seperti itu, jadi bagaimana hukum berjualan di masjid, pekarangan masjid. Nah, para hadirin yang berbahagia, mungkin ini pekarangan saya ya, bukan bidang saya. Mungkin di sini ada Ustaz Syafaq Isyad yang dipantas untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi mungkin ada buku sih, ya belum. Saya mungkin lebih muda daripada beliau, mungkin ada bacaan lain, jadi mudahnya ada bacaan lain itu sudah berdoa kan. Dan mudah-mudahan jawaban yang saya berikan ini bukan sesuatu yang dikarang oleh saya. Nanti bisa ditanyakan ke yang lain, bisa dirujuk ya, mungkin kita punya Android, ya saya kira di sana ada cukup banyak sekali informasi maklumat untuk cross check apa yang kita dengar, apakah kita dengar itu bisa dijadikan sebagai pegangan atau tidak. Saya kira hari ini tinggal mau atau tidaknya saja. Orang sulit dibohongi pada hari ini, karena kita bisa melacak ya setiap informasi yang kita terima itu benar atau tidak. Nah, praktek berbahagia. Yang pertama sekali, yang perlu kita yang perlu kita jelaskan ini adalah tentang kriteria masjid. Jadi
apa yang dikatakan masjid dan apa saja yang masuk dalam kategori masjid. Saya kira dulu mungkin pernah juga ketika UAS datang, UAS sempat menyampaikan itu dalam materi juga ingat tentang masjid, kan? Apakah yang di dalam itu masuk kategori masjid, kan? Nah, jadi secara umum Partai Berkarya ulama mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat yang dijadikan sebagai sembahyang 5 waktu. Nah, itu namanya masjid. Nah, jadi tempat yang di situ rutin dilaksanakan salat 5 waktu, itu namanya masjid. Nah, tapi kalau di situ tidak rutin dilaksanakan sembahyang 5 waktu, itu tidak dikatakan masjid. Nanti namanya macam-macam, bisa namanya musala, ya. Yang jelas kan tidak dikatakan sebagai masjid. Jadi kalau tempat itu hanya didirikan sholat Jumat, itu dikatakan jami. Nah, tapi masjid itu makanya tidak ada masjid jami, ada masjid top. Jadi kalau masjid jami itu masjid yang di sana didirikan sembahyang waktu 5 waktu dan plus sembahyang Jumat. Nah, tapi bagi tempat yang hanya didirikan sembahyang 5 waktu tidak ada Jumat, maka dikenal dengan masjid saja, tidak disebutkan sebagai masjid jami. Karena dia sifatnya tidak mengumpulkan banyak orang. Jadi dia hanya komunitas kecil di tempat-tempat yang biasanya terpencil. Kalau masjid jami misalnya di kota-kota, jadi seperti masjid Nabi di Madinah. Hatta masjid kita yang bisa dikenal dengan masjid jami, kan? Di sebelah ada itu. Nah itu yang pertama. Nah kemudian di dalam masjid ini mana-mana yang dikatakan masjid. Yang dikatakan masjid itu tempat di mana didirikan salat. Jadi kalau di sini yang didirikan salat itu di mana? Di pelataran di sini dan di kiri dan di depan sini. Itu dikatakan masjid. Nah di luar itu, nah itu nanti diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia masuk dalam kategori masjid atau tidak? Nah itu diperselisihkan. Ya. Nah, misalnya dikatakan sedangkan ada pagar masjid. Nah, apakah pagar masjid itu yang di dalam pagar ini masuk dalam kategori masjid atau yang di dalam pagar tidak masuk dalam kategori masjid? Nah, maka para ulama ya kita juga perlu melihat ataupun mempelajari masjid dulu dengan masjid pada hari ini. Ya, masjid Jamun, masjid dulu di zaman Nabi seperti apa ya, masjid pada masa-masa setelah itu. Karena apa yang kita baca pada hari ini itu rata-rata definisi yang diberikan oleh para ulama yang hidup mereka itu di abad 2 Hijriah. Jadi ketika mereka berbicara tentang pagar masjid, itu pagar masjid ada pada zaman mereka. Sekarang kita punya Islamic Center yang lebih banyak baru masjid. Ya. Bagaimana kalau misalnya masjid kita di sini pagarnya sampai itu punya daun ini? Apakah semua kita masuk dia sebagai masjid? Saya begitu. Bagaimana kalau ada masjid misalnya lagi mau duduk, ada pekarangan masjid, kalau duduk mobil lewat di depannya, lewat kan, tapi itu masuk dalam pekarangan masjid. Sebelahnya ada pagar sana, di tengah-tengah ada jalan yang melintas. Jadi kalau misalnya kita pergi, atau misalnya seperti kampus, masjid kampus misalnya, di UGM itu ada masjid, kampus UGM-nya Ubin Raya, mau apa ini? Di tengah-tengah pagar kampus itu ada jalan besar itu, seperti jalan besar kita di sini. Dan di sana ada masjid. Dan tidak ada pagar. Pagarnya hanya pagar kampus UGM-nya. Di mana ada masjid? Nah, jadi maksudnya ketika dikatakan pagar masjid, kita tidak hanya negara kita dan ditafsirkan yang kitab itu lalu diimplementasikan tidak bisa. Jadi pagar masjid hari ini tidak sama dengan pagar masjid itu. Ada pagar masjid seperti kita dekat seperti ini. Ada nanti pagar masjid kecil. Ada pagar masjid yang cukup luas kan? Ya. Kamu jangan di tempat aja dia mau ikut kapannya di dalam banyak sudah pagar masjid. Ikutnya hanya lampu, orang berdua bagai macam ikut ini. Belum belakang mau belum berapa kami. Yang madung itu masuk dalam lampu masjid. Nah, apakah lalu kemudian kita katakan itu juga pakai pada masjid? Kan? Jadi sama juga saya hari ini di seberang kiri kita ini ada WC, ada tempat kita buang hajat. Dan ini ada di dalam pagar masjid. Apakah kemudian kita memasukkan dia di dalam masjid?
Sehingga kita katakan tidak boleh membangun A, B, B di dalam masjid misalnya. Hanya dipegang tentunya memang dalam masjid. Dalam apakah bagaimana dengan hukum WC-nya yang ada di dalam masjid? Tidak ada doa dalam masjid dia mana? Tak doa dalam masjid. Bukan karena orang dulu kuring zaman di zaman tadi tidak ada begini orang, maaf saya katakan mereka buang hajat di sini, tidak ada. Mereka zaman lebih ekstrim lagi orang sendiri. Bapak Ibu kalau pernah ada jauh masjid Al-Istiqamah, Masjid Istiqamah Petirun. Dulu kita masuk ke dalam masjid, kita turun di belakang ke bawah itu dibuat WC-nya. Memang di dalam masjid, cuma di bawah saja. Dan di banyak tempat, hanya jauh masjid Brunei Darussalam ya, itu WC-nya di bawah, di basement itu WC. Jadi WC-nya enggak di luar pekarangan masjid, bukan juga di luar badan masjid, di dalam badan masjid WC ini. Jadi cuma di lantai bawah, di lantai atas, dan itu bersambung antara lantai bawah dan lantai atas. Kan? Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang masjid ini perlu ada definisi tersendiri tentang masjid pada hari ini dibandingkan dengan definisi dulu. Makanya kalimat yang paling sederhana untuk menyebutkan masjid itu adalah tempat di mana orang melaksanakan salat. Itu masjid. Jadi kalau Baitur Rahman ini masjidnya ini dan pelatarannya. Jadi kalau di Masjidil Haram ada apakah Masjidil Haram? Masjidil Haram itu di mana masjidnya? Di dalam itu dan pelataran yang berwarna ubin berwarna putih. Nah, karena nanti ada konsekuensi terakhir. Konsekuensinya apa? Masjid itu tidak boleh didiami oleh perempuan yang haid dan laki-laki yang junub. Nah, itu salah satu nanti konsekuensi hukum. Nah, ketika kita mengatakan itu masjid atau bukan, misalnya kita katakan ini sampai waktu ini dalam masjid, maka apa hukum parkir mobil di dalam masjid? Ini dalam hukum tadi. Apakah masjid boleh parkir mobil di dalam masjid kalau itu kita anggap masjid? Bagaimana dengan hukum laki-laki dan perempuan yang masuk ke pekarangan masjid sementara dia lantaran berhadas junub, ada susah? Boleh tidak mereka duduk-duduk di mobil di depan parkir itu, tempat parkir, tapi mereka di dalam mobil? Kalau itu kita masukkan dalam masjid, boleh tidak? Kan? Nah, jadi ketika kita mengatakan itu bukan masjid, maka tidak apa-apa kalau ada perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau laki-laki yang sedang junub. Tidak ada masalah, dia santai aja di depan di dalam mobilnya di depan masjid, karena itu bukan masjid. Tidak apa-apa dia berlama-lama di sana. Yang tidak boleh ketika mereka berlama-lama duduk di teras masjid, karena itu bagian pada tempat sholat. Hanya saja tertutupi dengan binti. Kan? Nah, ini dalam memaknai tempat masjid. Jadi dan seperti yang kita sampaikan tadi, bagi saya kalau untuk Masjid Baitur Rahman yang dikatakan masjid ini dan daerahnya masjid, ya, nah itu masjid. Walaupun nanti ya ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa itu tidak masuk masjid, yang lebih ekstrim dia hanya masjid, ya. Tapi untuk kehati-hatian dan undang-undang lain daerah. Tapi kalau di luar sana, bagi saya kita terlalu ekstrem kalau itu kita masukkan ke dalam masjid. Sebagaimana kita tidak terlalu ekstrem kalau ini kita tidak anggap masjid yang sebelah kiri kita ini. Jadi ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri kira-kira. Jadi berlebihan kalau sampai ke pagar kita kita tidak anggap dia masjid. Sebagaimana juga berlebihan kalau sekiranya ini kita tidak anggap ya pakai masjid. Jadi ini kita pandang masjid, tapi yang di luar itu sampai ke pagar kita tidak anggap dia masjid. Kenapa? Dan itu wilayah bebas, walaupun itu masuk dalam pekarangan masjid. Nah, jadi itu dalam istilah bahasa saya ada pagar masjid, ada pagar tanah masjid, itu dibedakan. Jadi bahasa hukum itu detail, Pak. Makanya kalau ikut tes bahasa Inggris, kalau untuk jurusan ilmu sosial humaniora itu cukup B6 atau kalau TOEFL itu 550. Tapi kalau untuk hukum tidak boleh, minimal 7, band 7-nya IELTS. Kenapa? Kenapa harus lebih tinggi bahasa Inggrisnya? Karena bahasa hukum itu detail. Jadi kalau saya katakan pagar pekarangan masjid itu tidak sama dengan pagar masjid. Jadi pagar lampu masjid sama dengan pagar masjid. Ada pagar. Nah, ketika ulama berbicara tadi itu pagar masjid, bukan pagar lampu masjid. Karena pagar masjid itu karena tanah masjid bisa jadi berhektar-hektar luasnya. Tapi pagar, tapi masjid tidak berhektar-hektar.
Yang punya tempat tanah wakaf Masjid Madinah ini upah luar. Tapi pagarnya dia hanya kecil saja. Jadi ada ada pagar masjid, ada pagar tanah masjid, kan? Tanah di mana tempat masjid bertapak. Jadi kalau di kampus kami di UIN nggak ada pagar, yang ada pagar kampus, masjidnya nggak ada pagar. Dia hanya ada bangunan atau ada pagar, seperti kita sebutkan tadi. Ini saya sebutkan. Jadi pandangan saya mengatakan bahwa bukan pandangan saya sebenarnya. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat mengatakan di luar ini bukan. Nah, sehingga itu menjadi area bebas. Kita bisa melakukan apapun, artinya apapun dalam makna syar'i ya, bukan bebas maksiat kan itu. Artinya ada hal-hal yang dilarang di dalam masjid itu boleh kita laksanakan di sana, sehingga konsekuensi hukumnya boleh berjualan di sana. Menyenau dirinya, buka kok gini, tumpuk itu juga. Kalau ada orang misalnya ibu-ibu mau jualan apa, jualan jilbab segala macam di depan sana, utara sana, boleh. Bukan? Jadi yang tidak boleh di mana? Di sini. Nah, di sini pun, mau cerita kan? Di sini pun di dalam pelataran salat. Apa hukum kalau ada orang jualan di sini? Nah, ada hadis. Apa bunyi hadis itu? Nabi mengatakan, jadi dulu ada orang datang ke masjid Nabi. Mereka meneriakkan beli kira-kira. Lalu Nabi mengatakan, "Idza sami'tum may yabi' aw yabta' faqulu la arbahaka Allah tijaratak." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kalau kalian mendengar ada yang mengatakan, "Saya jual ini, saya beli ini di dalam masjid," maka katakan la arbahaka Allah tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan kamu keuntungan. Bukankah Rasulullah SAW? Nah, bagaimana ulama memahami hadis ini, Pak? Apakah hadis ini lantas kemudian memberi hukum haram jualan di masjid? Ulama terjadi selisih pendapat. Sebagian mengatakan haram, sebagian lain kebanyakannya mengatakan makruh, bukan haram. Kebanyakan ulama mengatakan makruh. Dan hukum jual beli sah. Ya, jadi hukum jual beli sah meskipun dipandang makruh oleh kebanyakan para ulama. Nah, kemudian ada sebuah hal yang di sini. Ketika Nabi mengatakan, "Faqulu lahu la arbahaka tijarat." Katakan bahwa semoga Allah tidak memberi kamu keuntungan. Itu hadis itu juga harus dipahami dalam makna yang sangat spesifik. Artinya apa? Itu orang yang datang masuk ke masjid, dia jualan cari untung. Saya ini punya air, saya jual. Dan saya menjual ini untuk untung. Untung siapa? Untungnya saya. Ini namanya tijarah, namanya bisnis. Untuk saya dapat untung. Nah, urutnya marketnya untuk untung sobat. Nah, ini kalau kita anggap dia di dalam masjid, ya kan? Untung siapa market? Untung pribadi yang menjual atau untung siapa? Apakah itu bisnis dalam makna yang sesungguhnya? Seperti misalnya saya jualan ini, lalu kemudian saya dapat untung 2.000 perak, saya masukkan kantong, lalu saya berikan makan minum, saya bawa pulang ke istri anak saya. Atau kalau sekiranya saya jualan ini, saya dapat untung 2.000, lalu 2.000 ini saya masukkan dalam jalan masjid, benar ya? Apakah itu masuk dalam bisnis yang dimasukkan oleh Nabi? Lalu kemudian kita sama-sama mendoakan, la arbahaka tijarat. Semoga Allah tidak memberi untung jualan kalian. Kenapa? Karena kalian cari untung di sini, kalian bisnis. Bagaimana kalau sekiranya itu misalnya unit bisnis itu semua keuntungannya diperuntukkan untuk rumah Allah? Akankah kemudian Nabi mengatakan la arbahaka Allah sementara itu ribahnya untuk Allah? Itu pertanyaan begitu kan? Kalau sekiranya misalnya itu kita anggap dari utama masjid masuk dalam masjid dalam pendapat sebagai ulama kita masjid, apakah itu masuk dalam hadis yang dituangkan oleh Nabi ini? La arbahaka Allah tijaratan. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam usaha. Yang mana itu adanya bagaimana? Ya, dan kita akan mengatakan, ya Allah, saya tidak berbisnis dengan siapa-siapa, dengan saya berbisnis dengan Engkau. Setiap keuntungan akan aku berikan kepada agama. Nah, jadi kita harus berkenan bahkan ketika kita membaca hadis ini. Jadi apakah hadis itu kemudian bisa kita maknai sama dengan orang yang tadinya datang ke dalam masjid lalu berteriak, siapa mau jual ini, siapa mau beli ini dan segala macam?
Apakah sama dengan market itu yang tujuan setiap penjualan di sana keuntungannya mutlak 100% diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Saya kira itu mungkin secara lahiriah bisnis, tapi dia bukan bisnis. Ya, itu ibadah lillah sebenarnya kan? Itu maksudnya. Jadi sekali lagi kita katakan, jadi bagi saya itu tidak masuk dalam kategori yang didoakan oleh Nabi. Apalagi kita tidak berjualan di dalam masjid, kan? Kita berjualan di bawah. Nah, sampai di sini bagi saya ada masalah lebih. Itu saja. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan kata juga tidak begitu panjang. Ini soal wakaf. Nah, teman-teman menunjukkan. Karena ini kan ini market ini wakaf. Ada beberapa muhsinin di masjid ini mewakafkan sebagian harta mereka ke ke market tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai aset wakaf. Nah, hanya saja nanti wakafnya bentuknya tidak dalam bentuk uang, wakafnya dalam bentuk benda lagi. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan, bagaimana mewakafkan air ini sementara air ini? Nah, jadi wakaf itu para asal hukum wakaf. Dulu di zaman Nabi, dulu di zaman Nabi, jadi dalam peristiwa perang Khaybar, jadi itu asal hukum wakaf. Jadi Umar bin Khattab beliau dapat tanah, jadi hasil fai namanya, hasil pembagian harta yang ada di Khaybar. Nah, Umar datang melapor kepada Nabi, katakan ya Rasulullah, saya dapat tanah, saya dapat sesuatu dari Khaybar, sesuatu yang paling bernilai yang saya tidak pernah sebelumnya punya seperti ini. Lalu beliau tanya, "Bagaimana ta'muru ini? Apa yang saya harus lakukan untuk itu ya Rasulullah?" Nah, ini cerita ini itu berkaitan dengan ayat yang turun sebelumnya. Allah katakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Muncul di sana Talha, ya. Jadi beliau memberikan Talha, ya. Beliau punya tanah di daerah Bayraha. Dan beliau datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasul, saya punya tanah di daerah Bayraha yang saya sangat sukai. Dan beliau ingin menyumbang itu ke masjid Rasulullah SAW." Nah, sampai Nabi mengatakan bas, ya. Jadi malul rabi, maka Rasulullah SAW luar biasa, ya. Jadi beliau memuji, malah beliau mengatakan ini bayul rabi, ini jual beli yang menguntungkan. Walaupun nanti kemudian Nabi mengatakan, coba tanya kepada keluarga, maka mereka mengizinkan untuk kau berikan. Nabi bilang mengatakan, aku lebih kayaknya harta ini lebih baik kau berikan kepada keluarga kepada Nabi. Nah, intinya Umar datang kepada Nabi dan beliau minta terhadap harta yang beliau miliki tadi. Apa saran Nabi? Nah, Nabi kita mengatakan insyidda habasta aslaha wa tasaddaqta kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau engkau mau wahai Umar, kau tahan asalnya dan kau sedekahkan uang daripada kebun tersebut. Nah, maka nanti ketika muncul konsep wakaf di dalam Islam, wakaf itu dimaknai sebagai al-hafsu, menahan. Ya, artinya apa? Airnya itu sudah hilang, itu asalnya. Jadi seperti tanah yang dimiliki oleh Umar tadi, dia menahan tanah. Sehingga Umar mengatakan tanah ini tidak boleh diwarisi, tidak boleh diberikan kepada siapapun. Itu tanah dan tidak boleh diapa-apakan. Dia tetap seperti itu dan hasilnya disedekah. Nah, jadi alhamdulillah, jadi tanah itu ditahan oleh Allah SWT, dibiarkan begitu, dia tidak boleh diapa-apakan. Itu asal muasalnya. Nah, tapi kemudian wakaf itu berkembang di dalam Islam, ya, berkembang dan ulama berijtihad. Dan ini bab muamalah, bab yang berhubungan dengan manusia, bukan bab yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam ini ada ibadah-ibadah yang namanya ma'qulil ma'na dan ada ghair ma'qulil ma'na. Nah, termasuk ini bab ma'qulil ma'na. Maka ulama di sana kaya sekali dengan berbagai macam ijtihad. Sampai pada hari ini muncul namanya wakaf produktif, sebagaimana kita pernah dengar dengan zakat profesi, zakat produktif dan sebagainya. Nah, bagaimana dikatakan wakaf produktif?
Itu wakaf sesuatu yang, jadi kalau orang tadi mewakafkan, itu wakaf produktif. Karena pohon itu pohon yang tumbuh dan berbuah. Tapi ada wakaf di daerah kita ini tidak produktif. Orang mewakafkan tanahnya untuk tanah kuburan itu tidak produktif. Selesai. Nah, tapi ini wakaf produktif, wakaf yang terus berkembang. Dan itu yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama dan negara-negara Islam saat ini. Dan kalau Al-Azhar yang ada di Kairo itu umurnya sudah umurnya sudah 1000 tahun lebih. Dan itu semua bergerak dengan harta dan aset wakaf. Dan bukan hanya itu, banyak sekali. Sampai di negara-negara Arab itu ada kementerian namanya Wizaratul Awqaf, Menteri Wakaf, karena mengelola harta wakaf yang begitu banyak. Dan ini menjadi tradisi sejak zaman Nabi. Jika Jabir mengatakan tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi itu maqtara yang orang yang punya kemampuan melainkan tidak wakaf, melainkan mereka berwakaf karena Allah SWT. Semua mereka wakaf. Dan orang itu bertanya, poin pada wakaf itu apa? Menahan asal. Dan apa saja yang dia bisa ditahan, yang dia tidak hancur. Nah, nyorong menjadi hancur. Nah, apakah ada orang yang wakaf? Tidak ada. Karena ini tidak bisa dijadikan wakaf. Lalu ada orang yang berikan seperti ini. Lalu dia katakan wakaf. Bukan ini maksudnya. Maksudnya lah nilai daripada ini. Jadi saya datang ke market, saya bawa air seperti ini. Saya bawa air ini 1 kardus. Saya bilang, ini wakaf lillah saya. Ini wakaf untuk Allah. Saya katakan, ini wakaf untuk masjid ini. Apakah maksudnya air? Nah, air diminum habis. Atau kalau dibiarkan dia akan membusuk. Yang saya maksudkan wakaf adalah ini air Allah, ini air mineral. Kalian jual, uangnya itu dijadikan sebagai aset wakaf. Itu maksud orang yang berwakaf ini. Jadi bukan ini. Zahirnya ini, tapi yang dimaksudkan adalah hasil penjualan ini yang dijadikan sebagai aset. Jadi ini tidak ada wakaf, tidak boleh diwakafkan. Nah, jadi jangan karena kita lihat ada orang datang misalnya dia bawa tapi berapa lama kayak kira bertahan atau kue di pagi hari risol, ada orang pergi wakaf risol kapan sampai berapa? Bukan risol yang dia maksudkan, hasil penjualan daripada risol. Cuma ada hal-hal yang sifatnya maklum ya, maklum yang maklum itu tidak perlu disebut. Kan seperti kita jual beli juga. Ini bab muamalah maksudnya ya. Kita pergi jual beli itu tidak perlu akad, saya jual, saya beli, bla bla bla, sudah saya jual, orang kau bilang itu kan terlalu lama. Ini suatu yang sudah maklum, ini bukan perkara besar, sehingga dikenal dengan bai'ul mu'adhah. Silakan saja, udah ya, sudah kasih duit, tidak perlu akad, ya. Dan jual beli kita sah, tidak perlu ijazah. Nah, sama juga dalam hal-hal seperti ini. Dan hari ini lihat kita transfer zakat orang semua tanpa, dan itu ulama hari ini mengatakan itu semua dipandang sah. Ya, sama juga dengan yang kita tidak perlu kita sebut nanti uang sudah maklum itu. Karena apa? Karena itu tidak boleh diwakafkan. Nah, jadi silahkan siapa yang memberi, dia kita berikan uang. Nah, jadi hasil penjualan ini, nah inilah nanti yang kemudian dijadikan sebagai aset wakaf. Dan itu yang tidak dikembalikan kepada si yang wakaf. Itu yang dijadikan disimpan dan itu terus diputar. Jadi kalau tadi misalnya hasil penjualan air ini kira-kira berapa untungnya, dan itulah yang diputar. Nah, jadi bukan apa namanya, bukan ini yang dimaksudkan itu wakaf. Ya. Saya kira ini ya, boleh ilah yang bukan ya, nah waktu yang sudah pun naik dengan tanya, pun naik dua, naik dengan tanya, ini terkait masalah wakaf. Nah, jadi dan begini juga orang tadi juga ya, jadi tanya boleh, ini kan saya kira ini satu inovasi yang luar biasa. Inovasi dalam makna positif. Ini bukan inovasi dalam agama ya. Tanya mungkin ulonyo karena baru kalian mungkin punya kalian kasih telemeternya karena minggu juga jualan itu ya. Kalian jual barang murah-murahan teguh di gitu kan. Dan ini bukan sesuatu yang baru dan menjadi hampir semua negara Islam punya seperti ini. Apa yang jauh tidak jauh nanti Medan nanti Sabah yang sebenarnya ini sudah waktu dalam komisi macam itu ini.
Ya, di mana-mana ini. Nah, jadi maksud saya, ini kan yang mungkin ada sebagian yang ada orang mungkin tidak paham, ingin tahu hukum, ya kita memaklumi. Tapi janganlah yang begini-begini mungkin oleh tidak tahulah oleh siapa, kan? Nah, jangan sampailah kita ditunggangi oleh isu-isu yang tidak betul. Nah, ini bukan sesuatu yang baru, ya, di menjadi jauh ya, itu masjid, ya, itu pekarangan masjid itu orang jualan di pekarangan masjid. Memang hampir rata-rata masjid besar itu tempat di mana umat Islam berkumpul, ya, pada hari Jumat, pada waktu itu. Dan disitulah umat sebenarnya mendapatkan apa namanya? Itu kesempatan bagi umat ya, di mana-mana saya kira enggak kan. Nah, ya rata-rata masjid. Nah, di mana-mana orang jualan di belakang masjid itu suatu yang ma'ruf, yang ma'lum, ya, yang ma'hum, ya, yang tidak diingkari oleh siapapun. Nah, kecuali orang yang maaf saya katakan mungkin dia tidak pernah kemana-mana atau dia tidak pernah membaca apa-apa, terutama masalah hukum. Begitu juga masalah wakaf. Wakaf begini juga perang tadi. Kita hari ini soal wakaf. Kita terlalu mengacu kepada wakaf yang ada di dalam fikih, dan fikih pun masih terbatas dengan fikih syar'i. Ya, sementara soal wakaf ini cukup berkembang, dan dalam Islam bukan cuma satu fikih, bukan cuma satu madhab. Dan jangan lupa, yang betul. Kalau sekiranya misalnya sudah kita wakaf bla lalu kemudian wakafnya tidak sah, misalnya wakafnya tidak sah, apakah kalau wakafnya tidak sah bermasalah? Wakafnya bermasalah kalau sekiranya tidak sah, tapi pahalanya tidak bermasalah. Itu sama. Pernah dengar hadis Nabi mengatakan zakat fitrah, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqah min as-sadaqah. Saya ingat dulu itu Prof. Rusdi Ali Muhammad. Beliau ketika datang kemari dulu diundang oleh MPU. Waktu itu masih Ustaz Syafi'i sebagai ketua MPU Kota Lusmai. Beliau datang dalam rangka sosialisasi zakat profesi. Sesuatu yang bagi kita masih sangat awam pada kita ini. Dan orang mempertanyakan dan meragukan tentang ada atau tidak zakat profesi. Nah, lalu beliau di akhir paparan makalahnya beliau mengatakan, kalau sekiranya pun tidak ada, lalu salah kita bayar zakat. Memang zakatnya salah, kan? Tapi apakah kita tidak dapat pahala? Pahala tak akan kemana? Sama seperti orang bayar zakat fitrah tadi dibuat waktunya, tidak lagi di dalam waktu. Tapi apakah dapat pahala? Dan ini kan sedekah minas sedekah. Cuman karena itu perbuatan wajib, perlu dipulang dan kita berhutang kepada Allah. Ini bukan perbuatan wajib. Dan Nabi mengatakan, idza mata Adam, dan ini menjadi dasar umum tentang wakaf. Idza mata Adam, inqata'a anhu illa min thalath. Semua amalnya terputus di kecuali illa min thalath. Min sadaqatil jariyah. Itu sudah sebutnya. Amalin kafarbiyah, walad salih, walad yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini sedekah, jadi ini sedekah. Dia tidak akan gimana? Mesti sekiranya salah secara hukum, dia tetap ada dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia sebagai dipandang sebagai infak kita di jalan Allah. Jadi ulama mengatakan la musyahah fil mustalahat. Jadi jangan terlalu licik pada soal nama. Ya, umumnya wakaf, dan wakaf, jadi dan sedekah. Jadi sedekahnya pakai pahala. Saya ingin sedekah ini lillah, sedekah. Menyeragu dengan ini, katakan saya sedekah ini, saya sedekah ini. Sedekah itu semuanya berpahala. Dan Nabi mengatakan sedekah jariyah, ini sedekah yang mengalir. Nah, cuma ulama ketika dikatakan sedekah jariyah, mereka langsung pokoknya kepada wakaf, karena ilmunya jadi yang tetap. Nah, kalau sekiranya saya kita ragu tentang ilmunya tetap, kita katakan sedekah dan pahalanya tidak akan cuma. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.